kalau dari videonya ada yang bikin Mongol penasaran loh Bang. Ada kadang di bathtub itu udah ada yang bersabun, ada yang nggak bersabun loh. Oh iya. Nah itu apa bedanya Bang? Apa yang bersabun itu buat buat nutupin? Mereka tetap pakai underwear kan? Pakai. Nggak pernah buka kan? Tapi ada yang nekat waktu itu. Ada yang pakai G-string? Ada. Nekat apa naked? Nekat aja, tiba-tiba dibuka gitu. Buka semuanya? Iya, gue juga kaget, shock gitu kan. Wah, kenapa sampai sejauh ini? Kenapa tetenya nganggitin? Aduh. Pas buka tetenya, wah. Surya dan Mongol dan Demon and Friends. Enak banget kerjanya. Kerjanya dupak gajian lo. Tapi Bang, kita kali ini kedatangan tamu yang lebih spesial. Siapa? Abang nggak tahu? Ketahu. Kita nggak di briefing tamu kita. Di briefing, kan gue pura-pura nggak tahu. Oh begitu. Iya. Ada ya segmen pura-pura ya. Orang ini dibilang katanya banyak yang bilang beliau adalah jejaka pemersatu bangsa. Wow. Kok bisa kayak gitu? Ada juga yang bilang sebagai perusak moral. Serem banget, kita lihat dulu video-videonya nih. Kamu mau mandi kayak gini? Ya enggak dong. Gimana? Bukain dong. Lain ya. Beginilah kita teman-teman ya. Ya udah, habis ini kita mau mandi dulu. Kalian terserah mau nonton terus sampai habis atau kalian mau udahan, cabut. Ya terserah kalian. Nih buat teman-teman yang punya saran gimana cara ngilangin cepat, coba komen di bawah. Tapi warnanya jadi hijau anjir. Ya orang kalau saran juga itu udah hilang duluan. Apa? Nah, kita akan tanya langsung kenapa dia bisa bikin video kayak gitu, Bang Mongol. Ini dia, Alza. Kono aja. Geser lagi, Jak. Sorry, Jak. Ya. Alza. Kenapa lu mesti mepet-mepet ke sana? Oh iya. Salah ya? Alza bikin konten YouTube dari 2017. Betul. Pertamanya lu bikin konten apa? Sebenarnya dari tahun 2011 mulainya. Oke. Mulainya. Terusnya baru fokus 2017. 2017. Apa? Bikin konten apa lu? Waktu itu lagi rame kan vlog ya, vlog, mukbang, challenge gitu-gitu kan. Nah terusnya udah stop karena harus gawe, akhirnya gue nggak bikin lagi. Sampai tahun 2017 baru fokus lagi. Oh, lu berarti sempat kerja dulu? Sempat gawe dulu. Kenapa merasa tidak berhasil jadi YouTuber waktu itu? Waktu itu belum siap sih sebenarnya. Kenapa? Belum siap, ya hujatan netizen dan lain-lain sih gitu loh. Jadi kayak ya udahlah stop dulu gitu. Oke. Terus kenapa kepikiran tiba-tiba bikin konten di bathtub bareng cewek-cewek gitu? Karena gue tahu pasti laku saat itu konten-konten kayak gitu dan belum pernah ada yang bikin. Oh, belum pernah ada yang bikin? Di Indonesia? Di Indonesia. Oh. Gitu. Oleh sebab itu dia dipanggil sebagai Papa Bathtub. Iya, Papa Bathtub Indonesia. Papa Bathtub Indonesia. Iya. Oke. Berarti lu mengundang bintang tamu yang siap untuk berbagi bathtub sama lu dan ngobrol. Betul. Tentang apa aja? Tentang kehidupan rebelnya mereka hampir rata-rata sih. Terus dari mana dapet cewek-cewek yang menjadi narasumber untuk ngobrol di bathtub itu? Biasanya gue kontak di Instagram. Oh gitu? DM-an, bikin konten bareng yuk, collab yuk, gitu. Tapi di bathtub? Macam-macam, ada yang di bathtub, ada yang enggak juga sih sebenarnya. Gitu. Oh. Apa gue gerebek apartemennya gitu-gitu misalnya. Oh. Tapi kalau bikin di bathtub itu mayoritas di hotel pastinya atau di Iya, rumah? di hotel. Pindah-pindah hotel gitu deh. Oh, di hotel? Di hotel. Hotel yang ada bathtubnya. Iya dong. Masa nggak ada bathtubnya? Masa lu mau berduaan duduk di wastafel? Sama bareng kasen simple leather yang kecil segini. Oke. Terus bagaimana cara meyakinkan bahwa konten gua di bathtub gitu?
meyakinkan mereka? Ada juga yang nggak mau lo ajak? Banyak banget. Awal-awal sih banyak banget yang nggak mau pasti. Awal-awal gue mulai konten itu Gak percaya kan sama lu? Nggak percaya, pasti kan takut diapa-apain gitu kan. Nggak pernah lu apa-apain? Sejauh ini sih aman-aman aja ya. Sekali. Iya. Iya. Bang, kan dia bilang sejauh ini kan belum sedekah. Bro, di beta bro, depan-depan. Wah, masa sih? Suka bercanda nih. Tapi kalau dari videonya ada yang bikin Mongol penasaran loh bang. Ada kadang di betap itu udah ada yang bersabun, ada yang nggak bersabun loh. Oh iya. Nah itu apa bedanya bang? Apa yang bersabun itu buat buat nutupin? Mereka tetap pakai underwear kan? Pakai. Nggak pernah buka kan? Tapi ada yang nekat waktu itu. Ada yang pakai G-string? Ada. Nekat apa naked? Nekat aja, tiba-tiba dibuka gitu. Buka semuanya? Iya, gue juga kaget, shock gitu kan. Wah, kenapa sampai sejauh ini? Kenapa? Tetenya ngangkitin? Aduh. Pas buka tetenya, wah. Itu adalah cewek-cewek yang kalau pakai baju bebek kelihatannya bebek. Tapi kan bagaimana caranya Mas Alsa meyakinkan para narasumbermu sedangkan bahwa waktu itu gitu. Subscriber lu belum terlalu banyak. Iya, akhirnya. Biasanya kan kadang subscriber dikit pasti nih nggak mau. Ini gimana cara meyakinkan mereka untuk mau jadi narsum lu untuk berendam bareng? Akhirnya lingkupnya gue perkecil om. Gue perkecil itu akhirnya gue cari teman-teman. Oh iya. Dan sok muda lu emang layak dipanggil om. Ya jadi diperkecil. Lingkupnya gue perkecil. Akhirnya gue nggak DM teman-teman yang gue nggak kenal nih. Gue nggak DM stranger lagi. Tapi lebih ke teman-teman yang mau collab yang udah kenal gue duluan. Oke. Baru gue bikin. Kok lu kuat Apa tuh? berhadapan sama mereka dengan underwear, lu juga cuman pakai shorts doang, pakai briefs doang gitu. Jadi sebenarnya gini, sebelum gue mulai konten, gue memang lebih deket sama cewek. Lebih banyak main sama cewek, sama perempuan. Jadi gue udah terbiasa tuh dengan mereka yang seperti itu gitu loh. Oh gitu? Ibaratnya kayak ada 4-5 cewek nih, dugem bareng, gue cowok sendiri, ngutluk gitu. Jadi ikut mereka, jadi kayak udah biasa aja sebenarnya. Oh gitu, jadi sebenarnya udah biasa sama mereka yang kayak gitu. Lu punya pacar? Punya, pacar gue ikut. Ikut? Oke. Cewek lu nggak marah dengan kondisi lu berendam dengan cewek lain? Atau dia ada di situ juga ikut waktu konten? Enggak, gue nggak pernah ngasih om, nggak pernah ngasih ikut konten. Karena pasti ngeganggu takutnya, konsentrasi si talent maupun gue gitu. Oke, pacar lu pernah jadi narasumber lu juga? Pernah. Sebelumnya jadi narasumber lu, akhirnya pacaran? Enggak, kita pacaran dulu, akhirnya kita bikin konten gitu-gitu deh. Konten couple vlog gitu. Oh, couple vlog. Oke. Akhirnya. Terus, nggak apa-apa itu pacar lu? Nggak apa-apa, karena mungkin kenal gue, kondisi gue udah kayak gini. Udah jadi gitu. tempat nyari duit konten gitu kan. Jadi kayak ya udahlah running aja. Tapi kriteria untuk menjadi seorang narasumber di vlog lu, kriterianya apa? Harus dia seksi, harus dia... Iya. Sebenarnya lu orang berani pakai bikini aja, udah jadi narasumber gue. Nggak perlu berarti yang harus cewek, cowok kan juga ada yang pakai bikini. Nah, lo ada lo bang di Prancis cowok pakai bikini. Ya nggak masalah. Gue pernah collab sama Mimi Peri lo waktu itu. Mimi Peri? Pernah gue mandiin di bathtub. Wow. Iya, pernah. Lu yang mandiin apa? Maksudnya dia mandi sendiri? Dia yang mandiin. Temennya gitu. ngepel tanah. Tapi Mimi Peri pakai jeans, pakai tank top sama pakai kancut doang deh kalau nggak salah. Gitu. Oh dia kan juga kalau nggak salah udah portable ya kali. Portable. Kancutnya Tayo apa kalau nggak salah? Tayo apa Benten? Mimi Peri itu kancutnya Tayo apa Benten gitu kalau nggak salah. Tapi gue sih penasaran berapa lama sih bang kira-kira berendam itu untuk sebuah konten? 10 menit sampai 15 menit lah, nggak lama sih sebenarnya. Nggak mungkin lama-lama juga. Sorry, lu bayar nggak mereka buat jadi bintang tamu lu? Tergantung. Ya, ada yang collabs berarti ya? Ada yang collabs, kayak misalkan mereka ngebet banget nih pengen exposure gitu kan. Ya udah collab aja. Ada yang kayak gitu? Ada, banyak banget mas. Pengen dilihat, sorry ya, pengen exposure kan, pengen exposure pengen dilihat. Iya. Jadi kayak misalkan, gue juga punya cerita lucu dari mereka nih. Mereka mau naikin followers, biar rate BO mereka naik, ada yang kayak gitu. Sebentar, sampai sini lu. Ya, lu salah sih ngomong itu. Mereka naikin followers biar rate BO-nya naik.
gitu jadi. Mereka ada yang bilang ke lu, Ada to the point langsung, gue BO gue gue open BO. Gue open BO nih. Rate-nya misalkan dia tarif lama nih. Tarif lama 5 juta gitu misalkan. Yeah. Enggak lah orang cuma. Bentar, ini cewek apa taksi tarif lama nih? Terus tarif lama 5 juta. Setelah ada di konten lo, followersnya naik. Naik, bisa swipe up lah gitu kan. Bisa swipe up. Terus Langsung. jadi naik juga harganya? Naik, bisa 2-3 kali lipat, gue juga kaget. Oh ya? Pernah ditransfer gue duitnya. Nih komisi buat lu, ada anjing ada komisinya gue bilang. Komisi karena menaikkan harga BO dia? Iya, tapi gue nggak ambil duitnya. Ya udah buat lu aja rezeki lu. Nah, tapi kan udah ditransfer. Lu balikin lagi ke dianya. Iya, gue balikin lagi kayak ya udah. Berarti lu bisa jadi mengorbitkan BO-BO untuk naik harga? Enggak dong. Iya. Enggak dong, tapi iya juga. Kita tanya sama ceweknya. Iya. Ya? Gimana? Ya, boleh. Boleh nggak? Boleh. Cewek lu in-frame boleh nggak? Boleh nggak? Nggak nambah budget kan? Enggak. Ya oke. Iya. Ini dah, ceweknya Alza. Halo, apa kabar Surya? Silakan. Halo, silakan. Neo. Gak ada bantal. Bantal. Bantal, apa gitu? bantal. Apa gitu? Kasian ceweknya temen gue ini. Teo. Ntar ya. Kayaknya demon. Thank you. Ya, dengan siapa namanya? Ratu. Udah berapa lama pacaran sama Alza? Mau 6. Bulan? Ya. Tahun dong. Bulan. Baru bulan. Oh benar. Mau 6 ini maksudnya, bulan ini mau ke 6. Bulan ini baru mau 6 bulan. Oke. Lo nggak apa-apa. Cowok lu bikin konten gitu. Kemungkinannya besar lo. Iya, cuman aku tuh kenal sama dia karena dia udah seperti ini. Jadi nggak mungkin dong kalau aku kayak Insecure sama kerjaan dia gitu. Gue mau lo ninggalin kerjaan lo, nggak mungkin. Karena aku kenal dia setelah dia udah jadi kayak gini. Dan lu percaya? Percaya. Itu yang dimanfaatkan. Karena banyak sekali cewek-cewek yang ya seksi-seksi yang lu pernah merasa tercompare nggak sih sama bintang tamunya? Enggak. Aku bahkan akrab sama talent-talent dia. Gue kenalin. Lu kenalin? Biar tahu gitu loh. Biar nggak ketahuan. Kedekatan gue sama mereka tuh ada maksud. Oh gitu. Tapi Bang Alsa, Mongol mau nanya nih Bang. Ini cewek-cewek yang lo ajak ngobrol di Betap itu bagaimana sih caranya sampai lu bisa mereka open up ke lu? Terhadap apapun yang lu tanyain kepada Mancingnya mereka. gitu? Yoi. Kan biasanya orang kan pasti agak ada yang di close, ada yang dia harus berpura-pura. Tapi kok kan kalau dilihat dari YouTube-nya tuh kayaknya mereka, bahkan ada tadi yang terakhir kan tato sampai dia pegang sikat, itu disikat. Iya disikat gitu. Jadi kayak gue tahu nih konten gimana ya, misalkan premis konten gue itu cewek kan harus pakai bikini, harus telanjang lah ibaratnya gitu kan. Nah, gimana caranya menuju si talent telanjang? Entah pijet-pijetan, entah pasang tato temporer, habis itu gue hapus lagi gitu. Berarti tadi cewek yang tatoan itu lu sikat? Iya, gue hapus tatonya kayak, tatonya jelek. Tapi nggak lu sikat? Sikat pakai sikat gigi gitu deh. Oh, gitu. Nggak lu sikat. Kalimat sikat itu agak Bukan sedikit. gue nanya, cewek yang tadi di Betap itu lu sikat apa enggak? Tatonya. Iya lu sikat kan? Sikat dong. Iyalah, masa nggak disikat? Masa nggak disikat? Gitu dong. Keluarga gimana, Jak? Keluarga gua. Iya. Bokap nyokap mungkin tahu setelah gua naik-naiknya ya di tahun 2020 tuh baru mulai tahu. Subs lu berapa sekarang? 400.000 something. Oke. Yang pertama sempat hilang tuh 700.000 tuh. Kok bisa? Ke take down gitu, kena strike dari YouTube. Pasalnya kenapa kena take down? Ya violation, seksual dan nudity gitu. Oke. Terus. Ya, orang tua gue sih mungkin karena lebih paham anaknya ya. Jadi kayak menurut dia ini bagian proses lu nih, impian lu gitu kan. Ya udah lu berproses kan, tiap orang prosesnya kan nggak selalu mulus. Ini proses yang lu jalanin ya udah, lu jalanin. Tapi mulus tadi. Mulus banget sih. Maksud gua prosesnya mulus aja maksudnya. Gitu. Tapi kan banyak juga Bang plus minus kan dengan konten dia di Betap itu. Banyak yang netizen yang menganggap dia tuh perusak bangsa, perusak moral. Nah itu kira-kira dengan image yang dikasih beberapa netizen terhadap diri itu ngefek nggak sih bro terhadap lu sampai kepikiran gua mau bikin konten baru atau lu tetap gua akan melanjutkan konten ini gitu. Ada merubah nanti yang gua undang laki yang telanjang gitu ngobrol-ngobrol yang six pack. Sebenarnya ini kan resiko ya. Oh iya. Ya gua sama Surya
Six pack kita kan bang? Iya, gue belakang tapi six pack. Waduh. Gua depan tapi masih cicil bang. Oke. Gimana bang? Ngefek nggak kira-kira? Itu sebenarnya kan bagian dari resiko menurut gue ya, gitu kan. Jadi kayak ya udah, padahal sebenarnya konten yang gue buat ini adalah visualisasi dari keadaan di sekitar gue nih, yang gue lihat langsung. Cowok-cowok bandel pada cerita, gue habis check-in di hotel. Circle lu udah biasa ya? Udah biasa. Gue cuma memvisualkan aja. Ide dasarnya dari teman-teman. Mereka cerita modusin cewek lah, check-in di mana. Gue memvisualkan itu lah sebenarnya. Nah, tapi kalau ada perubahan konten apa enggak, mungkin akan ada nih. Mungkin kan? Mungkin. Oke. Berarti haters lu banyak juga? Ya. Banyak banget. Banyak. Ke lu nggak tuh? Sampai ke lu nggak? Kalau hatersnya Alza nggak sampai ke aku. Cuman aku lebih sering kayak dapet dibanding-bandingin sama talentnya gitu. Kayak talent dia mah ini. Tapi cuman beberapa kali aja. Itu kayak nge-hate aja sih sebenarnya. Cuman aku juga it's okay. Cuman makin lama aku sama dia malah dapet positif terus sekarang komennya gitu. Oh, gitu. Haters yang paling kasar ngomenin apa? Ah, banyak itu mah. Banyak itu. Gua nggak kehitung pasti. Kebun binatang pasti keluar ya bang? Wah, bukan. Kalau apalagi di YouTube ya, di YouTube tuh banyak banget karena lebih general. Kalau Instagram tuh kebanyakan lovers karena kan mereka milih follow gue karena suka gue. Ya. Hampir rata-rata kayak gitu. Jadi gue filterin dari situ. Kalau YouTube kan semua orang bisa akses. Orang bisa akses. Lu merasa ada tanggung jawab nggak, Za, buat kedepannya nanti? Untuk apa tuh? Konten yang lu buat? Yang gue bingung anak gue sih nanti. Iya, maksud gua. Iya itu tuh. Nanti lu berkeluarga, punya anak. Si anjing bapak gua begini nih katanya. Itu sih anjir. Nanti lo akan take down atau ya it's your plan anyway. Iya nggak akan hilang juga jejak digital menurut gua gitu loh. Tapi kayak ya udahlah, apa namanya, ini sebagai contoh aja. Tapi Za, secara duit segitu earning? Lumayan sih. Bisa dibilang itu sekarang jadi sumber pendapatan lo? Pendapatan utama gue. Dari awalnya gue cuman sendiri, terusnya berdua sama tim gue, Chen, ibaratnya waktu itu gue nggak bayar seperak pun, sampai akhirnya gue punya tim berempat berlima yang mungkin lo gaji? Ya akhirnya gue bayar gitu kan. Ya gue mikirnya, kenapa gue dikasih jaya sedikit nih, mungkin karena gue juga ngasih makan orang-orang yang ngasih makan kehidupan keluarga dan lain-lain gitu. Iya. Gitu sih. Sama gue juga bang. Kenapa? Prinsipnya. Gue punya akun, akunnya buat gajiin karyawan. Buat gaji karyawan? Bisa Sama menggaji banget kayak tim. dia. Sama banget. Justru dari situlah gue langsung berpikir ya memang ada plus minusnya, tapi konten gue kan ngebahasnya beda sama dia bang. Lu setan-setanan? Iya, dia mah mandi sama cewek-cewek mah matching sama muka. Lu mandi sama cewek-cewek dong? Tukang ledeng bang lagi. Tangannya banyak lem pipa di sini. Banyak lem pipa. Jadi nggak nyampe, tapi kalau gua mungkin bikin konten di luar negeri boleh lah. Ada lomba dingin-dinginan gitu, gua paling suka karena gua kalau minus 4 derajat Celcius gua masih pakai singlet. Kenapa? Kok lu kuat sih? Mongolian gua. Oh, lu ada Mongolian blood. Mongolian blood. Jadi kita minus 8 baru pakai kaos. Baru pakai kaos minus 8. Iya. Lu tidur di kulkas nugget hari ini. Tapi bang, mau nanya nih, kan lu ngejalanin ini sudah cukup lama nih bang. Iya betul. Iya kan? Kalau lo menurut lo pribadi lu bikin ini benar apa salah bang? Salah lah. Salah? Iya salah. Tapi salah dari kacamata yang mana dulu sebenarnya. Tapi kalau gue ya. Makanya lu yang jawab Ya, salah. gimana gue bingung juga ya. Dibilang salah juga gue lakuin, dibilang bener juga enggak. Karena tapi jangan sampai jadi pengkhianat bang. Salah itu tapi memberi duit kan bahaya bang. Iya sih bener. Gue akhirnya bingung juga nih salah apa bener. Tapi kalau gue liatnya ini kan hanya hiburan aja ya. Kalau nyari yang mengedukasi atau Jangan di channel lo. Jangan di channel gue gitu. Karena gue juga begitu bang. Gue bikin konten tentang setan. Banyak banget yang ngomong, kok lu kayak pengen orang masuk setan? Lah padahal gue di situ nggak ngomongin tentang setan, maksudnya lu masuk setan, cuman gue kasih tahu aja setan tuh begini. Karena pada intinya kita nggak bisa menuntut semua orang suka sama kita. Iya betul. Yang nggak suka ya biarin aja. Capek kalau ngikutin orang harus suka sama kita terus. Selama kita ngonten hari ini lo abang dewasa banget. Buset. Gua lumayan lah. Pasti semalam dapet ya bang. Apaan? Apa urusannya sih bang? Urusannya apa? Tapi sampai puluhan juta sebulan. Dari AdSense, dari blockingan iklan atau apa? Macam-macam sih, macam-macam. Dari ads juga iya. Awalnya kan YouTube itu kan ada dolar kuning, dolar hijau ya. Yes.
Untungnya karena gue mulai dari 2011, gue ngikutin YouTube, akhirnya gue paham banget community guideline nih. Makanya banyak teman-teman yang main di ranah gue pada bingung, kok AdSense lu hijau terus ya? Padahal konten lu berbahaya. Nah inilah yang aneh dari YouTube menurut gue. Ketika gue berbicara tentang edukasi seks, itu dikasih dolar kuning. Oke. Dengan alasan gue memberikan pengalaman seksual nih. Ya. Tapi ketika buka baju, telanjang, dolarnya hijau. Algoritmanya kali ya. Algoritmanya. Gue juga bingung sih, nggak ngerti kenapa kayak gitu. Karena nggak bisa dimasukin ke logic sebenarnya kalau kayak gitu-gituan kan it's all about system. Iya. Iya. Tuh, lu ikut nggak kalau dia bikin konten? Beberapa kali justru kontennya itu di rumah kita. Maksudnya di rumah dia. Cuman pas akunya ada di situ. Bahkan ada mama papanya dia juga. Nyokap-bokap gue di bawah, gue syuting di atas. Chill. Santuy. Oke. Gak masalah sih sebenarnya. Malah kadang yang ribet kalau editor gue lagi ngedit nih. Ada bokap nyokap gue baru datang. Gue bilang kayak ntar dulu deh, ngopi dulu deh. Jangan, kan nggak enak juga bokap nyokap gue ngeliat kayak Mereka nonton nggak? apa tuh? Nonton. Konten lu? Ngikutin. Bahkan papinya dia sampai baca semua komenan tuh dia tahu lah. Dan kita pernah brainstorming bareng. Iya. Gue sama bokap gue. Gimana? Gue brainstorming sama bokap gue. Pak, ini ada cewek nih, Pak. Ya. Sikat jangan nih. Untuk bikin konten lo brainstorming sama bokap lo? Sempet gara-gara waktu itu konten gue lagi kurang banget nih. Terusnya bokap gue mungkin tahu kan. Nah, kenapa sih konten lu tiba-tiba turun banget viewsnya? Kenapa lu nggak coba bahas ini gitu? Ada insight yang dikasih sama dia gitu. Oh, oke. Berarti nggak melulu di bathtub? Enggak. Tadi kan Mongol bilang ada yang ada busanya, ada yang nggak ada busanya. Ya, jadi ada airnya jernih. Ya, ada itu yang cewek yang lu pakai sikat tuh, itu airnya jernih, Bang. Ya. Ya kan? Ada yang butek tuh, yang Ada pakai busa. Nah, itu ngapain, Bang? Itu lagi blockingan deterjen. endorse. Apa nutupin biar nggak kelihatan kalau ada yang bangun gitu, Bang? Enggak, jadi sebenarnya awal itu kalau bathtubnya bening itu awal-awal konten gue nggak ngerti caranya bikin bathtub berbusa. Ya ampun, Sumpah. Bang. Iya. Gue pakai bath bomb tuh nggak berbusa ternyata. Emang nggak berbusa? Ya kan? Gue coba pakai Sabun cair. Pakai sabun cair. Kenapa nggak pakai Ternyata sabun berbusa. cuci baju? Lu kayak 2 sendok juga. dong. Sabun cuci baju selangkangan lu perih. Kena tangan aja panas. Oh iya. Sorry anak kos, Bang. Tangan lu pecah-pecah. Tapi Bang, ada nggak konten yang nggak ditayangin di YouTube? Banyak banget. Dari pihak sana yang minta tidak ditayangin atau lu yang memutuskan tidak tayang? Gue memutuskan untuk tidak tayang. Karena telanjang. Bukan, lebih ke ketika lagi proses syuting, ini cewek kayak gatel banget ke guanya. Ngerti gak sih? Maksudnya? Kayak ngubur-ngubur Dia banget. tancapnya pakai herosin gitu. Enggak dong. Iya. Purol, Bang, purol. Iya. Gitu, gatel banget ngubur-ngubur ibaratnya mau dong gue sama lu biar gue tuh deket sama lu ngurusin konten gue jadi tambah naik followers gue. Segampang itu ya? Kenapa sih, Bang, setiap kali ada kalimat dari episode pertama suka sakit? Bikin agency asik juga nih kayaknya. Terus. Ada yang sampai kayak gitu sih? Banyak banget. Biar diurusin kontennya sama lo, jadi under lo. Iya, gua Iya, urusin lu brand-brand, manajemenin, bikinin gitu. konten dan segala macamnya. Mereka mau sama lo gitu. Mau. Nah, tuh gimana tuh? Itu kan literally cewek-cewek itu minta gitu. Gue cerita sama dia semuanya. Semuanya dia kalau dapat gini deh, simple kayak dia dapat pub segala macem yang gimana ya. Dari Dia followers cerita gue, ke tiba-tiba aku. ngirimin foto tete gitu, cepret. Gua kasih Tete tau, bapaknya kan? ada bulunya. Aduh. Terus? Iya, gue ngadu Ada. gitu, ini yang lihat nih, gue dikirimin foto tete, foto Iya. Ada juga yang ngirim foto banget. serius lo. Gue bikin grup tele, iseng kan. Iya. Niatnya biar kita ngobrol, sharing. Itu malah jadi mereka cewek-cewek eksip itu ngirimin itu. Cewek-cewek apa? Eksibisionis. Oh. Ngirimin pada semua. Oh gitu? Iya. Kita tukeran nomor yuk. Cepet banget sih, Kagak ini buat konten aja. Iya. Bener juga kayaknya iya tuh muka. Kagak, gua mah anaknya diem-diem. Kenapa gua bilang ya? Oke, Berarti sampai kapan? memang atas inisiatif sendiri bahwa video itu akhirnya nggak tayang. Nah, orang yang di video ini tuh udah betapan bareng nggak ditayangin, dia komplain nggak ke lu? Ada beberapa yang komplain. Kalau yang dibayar buat jadi bintang tamu lo, berapa biasanya rate-nya untuk jadi bintang tamu?
tergantung ya, ada yang mulai dari 1 juta sampai 10 jutaan juga pernah ada. Oh ya? Dan itu impactful sama viewers ya? Enggak juga, itu rada tricky memang kadang-kadang. Itu intuisi lo untuk memilih bintang tamu? Iya. Ada yang kita ngelihatnya kayaknya kurang banget nih bintang tamu, tapi malah naik. Gitu. Sampai belasan juta. Ya. Berarti subscriber 400.000 tapi viewernya melimpah ruah. Oke, apapun yang dibikin sama Alza mudah-mudahan ya sukses. Thank you. Lo tahu resikonya, lo tahu persis resikonya apa. Subscribe nambah banyak. Sama dengan punya kita. Iya, dan Amin. sekali lagi kita tidak bisa menuntut orang untuk suka terus sama kita. Betul. Kalau emang lu menurut lu dapetin entertainment dari channelnya Alza atau channel siapapun, so go ahead. Kalau lu nggak suka, jangan malah jadi menghina gitu. Iya, betul. Terima kasih Alza. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nanti kita ketemu lagi di Talkpot. Bye. Bye-bye.